Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat, rezeki selalu tersedia dan selalu dalam perlindungannya. Saudara, saya saat ini juga masih berada di Kecamatan Mandioli Selatan, yaitu tepatnya di Kabupaten Selatan, bagian dari Kepulauan Bacan, Pulau Budi Bacan. Nah, saya berada di satu tempat, saya berpulang dari sebuah desa namanya Desa Bahu. Dan kemudian saya cek tentang bagaimana mereka menyambut Pilpres maupun pemilu secara umum yang akan kira-kira 5 hari lagi. Nah, saudara sekalian, ada orang-orang lewat. Ternyata sekali lagi saya tegaskan bahwa dukungan terhadap Capres nomor 1 Pilpres ya, Anies Baswedan luar biasa di masyarakat di sini. Dan apalagi mereka nonton juga secara langsung di televisi maupun di media-media yang lain ketika beliau masyarakat mengikuti kampanye umum di GIS kemarin tanggal 10 Februari 2024 kemarin, yang luar biasa bagi mereka. Itu satu entertain yang luar biasa, walaupun hanya melalui televisi atau media lain. Bagi mereka juga mendapatkan kebanggaan yang luar biasa. Dan ini sebentar lagi kita akan nonton juga nih, termasuk juga kemungkinan partai-partai lain yang kita akan lihat untuk calon-calon DPR RI. Mereka ada yang mereka tidak mau Gerindra misalnya. Kenapa Gerindra? Karena di Maluku Utara itu calon Gerindra itu bermasalah, misalnya anak dari gubernur yang ditangkap KPK misalnya. Kemudian di sini kita lihat kelihatannya akan didominasi oleh partai Golkar di DPR RI-nya. Dan kita coba menanyakan ke seorang warga ya, warga dari desa Jiko ini, namanya Pak Ismit ya, Pak Ismit Ade ya, di desa Jiko, dan kita berpulang dari desa Bahu Nah Pak Ismit, ini kan Ngana kan tahu ini bahasa daerah tuh ngana itu maksudnya dia. Nah kita pakai bahasa di sini lah, tahu sini. Tahu masyarakat di Bahu, di Lele, di Galala, di Jiko, terutama di Maluku Selatan. Ini masyarakat sebetulnya meliputi beberapa desa termasuk Yoyo, tapi agak jauh dari sini. Nah, tetapi ada desa Bahu, desa Jiko, di kota kecamatan desa Jiko, dia dari kota kecamatan. Nah, kalau di Jiko itu Pilpres itu rata-rata siapa yang akan pilih? Bisa berapa persen? Rata-rata itu Anies 95%. Anies ya, Prabowo ya. Mungkin susah lah ya. Kalau Prabowo tidak ada. Iya. Itu jadi menurut mereka Prabowo susah, tidak ada, bahkan tidak ada ini ya. Itu bisa Anies bisa 33 dari jiwa pilih 1.400 jiwa pilih ya. Iya, 1.400 jiwa pilih. Nah itu keadaannya seperti itu. Nah ya, jadi menurut mereka ya, kalau Pilpres di beberapa desa-desa di seputar sini Mandioli Selatan ya, rata-rata kalau di ibu kota kecamatan sudah dikatakan tadi perkiraan 90-an%, bahkan bisa 100% itu Anies Baswedan. Tetapi Prabowo susah di sini, mungkin Ganjar juga susah di tempat ini. Susah. Nah, tapi kalau partai bagaimana? Itu paling banyak itu partai kira-kira itu. Partai itu Golkar. Golkar yang akan menang. Iya, yang menang. Kalau jangan-jangan kau ini tim suksesnya Golkar. Nah, jadi tapi di situ kan ada anak-anak kampung yang juga calon DPRD-nya di kabupaten itu kan ada Nasdem, ada P3, ada Golkar. Iya, jadi kan banyak yang partai-partai yang ada kan banyak. Cuma yang banyak yang memilih itu Golkar. Memilih ke Golkar ya? Iya, memilih ke Golkar. Itu di DPRD kabupaten, DPRD kabupaten maupun provinsi sampai ke pusat. Oh begitu? Iya. Bukannya ada P3 juga yang calon, anak kampung calon, kemudian ada juga, tapi kebanyakan Golkar. Kebanyakan Golkar ya? Walaupun Golkar sendiri tidak ada calon dari sini. Di desa lain begitu juga? Di desa lain seperti Bahu juga begitu. Di Galala apalagi? Galala Gerindra kali ya banyak? Bahu, Galala, sampai di desa. Kalau DPR RI di desa-desa itu? Lebih kebanyakan kemana? Ya, kebanyakan Golkar juga. DPR RI ya? Iya, mulai dari desa Lele, Bahu, Galala, dan Jiko. Itu banyak DPR RI itu Golkar ya? Golkar. Banyak DPR itu Golkar. Oh. Kenapa sampai DPR itu Golkar? Kenapa tidak misalnya Gerindra kan ada mantan gubernur punya anak? Iya, kalau di Gerindra kan ada anaknya mantan gubernur dan
dan gubernur itu kan sudah ditangkap oleh KPK. Ditangkap oleh KPK, makanya jadi mereka ada citranya tidak bagus ya. Jadi susah untuk dipilih, susah untuk dipilih. Ya anaknya itu ya. Jadi banyak yang rata-rata ke Golkar. Rata pilih akan ketua pemilihannya akan ke Golkar ya. Banyak ke Golkar. Nah itulah saudara sekalian, ini apa namanya, ini dari warga masyarakat, boleh dikatakan beliau adalah bagian dari apa namanya pemerintahan desa di Jiko yang kebetulan banyak tahu Pak Ismit ini, dan dia juga tadi kita baru pulang bersama dari apa desa Bahu. Dia juga beberapa waktu lalu juga di Labuha kemudian di ibu kota kecamatan, kemudian di Galala juga sering pergi pulang ke keluarga mereka banyak termasuk di desa itu. Itu gambaran bahwa itu terutama Pilpres itu desa-desa itu rata-ratanya ke Anies. Kemudian partai-partai kelihatannya masih dominan, partai Golkar, ada juga Demokrat ya. Tapi tergantung tingkatannya, ada kabupaten, provinsi kemudian pusat. Memang kalau saya sendiri secara pribadi melihat bahwa memang ini Golkar masih banyak di pusat. Di pusatnya Golkar kelihatan mendominasi gitu ya. Karena memang anaknya si Gerindra, anaknya mantan gubernur kan karena gubernurnya ditangkap KPK sehingga citranya tidak bagus, sehingga orang cenderung kok begini ininya. Ini mereka tidak mau, rata-rata banyak yang mengundurkan diri dari pilihan. Mereka melihat Golkar lebih, karena memang dari daerah ini memang dari dulu kalau DPR RI maupun itu selalu Golkar yang kalau dulu bersaing P3 dan PKS ya, bersaing P3. Nah sekarang dengan ketika ada Gerindra mantan gubernur itu ditangkap oleh KPK tanpa tahun Pak Abdul Ghani Kasuba, yang kebetulan ada anak-anak mereka juga calon DPR RI, ya mereka kemudian ya masyarakat agak mencibir begitu, mereka tidak mau, ya moral masyarakatnya agak lebih bagus, lebih ini ya. Jadi mereka tidak mau suara mereka tercederai dengan misalnya keluarganya ditangkap KPK, tetapi yang mereka masih ngotot untuk mencalonkan diri sebagai ini, dan mereka cenderung gak pilih ke mereka itu. Walaupun ini dulu nih banyak PKS ya sekarang juga, tapi PKS sekarang kelihatan mulai bersaing lagi. Tapi di daerah ini kelihatan PKS juga mereka belum ini dulu. Nah dulunya memang basisnya karena ini. Tahu gimana Pak Ismit? Benar kan? Jadi sementara masih Golkar yang dominan ya. Golkar mungkin di provinsi ada Golkar, di provinsi ada P3, ada ada Demokrat ya. Demokrat itu ya. Iya. Jadi memang kalau provinsi, kabupaten itu masih ya, karena Demokrat juga karena ada yang calon di anak-anak kampung yang calon di sini di dapil ini, jadi kesana banyak. Kemudian ada juga memang komunikasi anggota Demokrat juga bagus. Di provinsi juga kemungkinan akan terbagi, ada P3 mungkin agak dominan di sekitar sini. Karena anak kampung mereka juga calon di P3, tapi ada Demokrat juga mereka malah tadi malam mereka minta Demokrat provinsi kita ini dong, namanya Rahmi Hussein, mereka ini dong kita dukung Rahmi Hussein. Saya tanya, kok yang anak kampung ya kami biarlah di tempat di Demokrat lah, tapi Golkar umumnya masih banyak, apalagi di level ini-nya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, saya kira begitu ya Pak Mit ya. Nanti kita akan sambung di dengan tempat yang lain, dalam ini yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berada ini saya ini berada di ini ya, salah satu pantai Mandioli yang bagus itu ya, di ini sekarang ini di berdua ini, kita baru dari desa sebelah ini ya, untuk mengecek dan tentang persiapan pemilu dan bagaimana aspek masyarakat sekarang ngecek saja, dan kemudian kita mampir untuk buat ini sebagai gambaran untuk saudara sekalian tentang daerah ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.